Suku Yoruba merupakan salah satu kelompok etnis terbesar dan paling berpengaruh di Afrika Barat, terutama mendiami wilayah barat daya Nigeria, serta sebagian wilayah di Benin dan Togo. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 40 juta jiwa, suku ini dikenal akan kekayaan budaya, sistem kepercayaan yang kompleks, seni yang mendalam, serta peran sejarahnya dalam perkembangan peradaban Afrika. Yoruba memiliki akar sejarah yang kuat, dengan legenda yang menyebut kota suci Ile-Ife sebagai tempat kelahiran peradaban mereka. Menurut mitologi Yoruba, Dewa Pencipta Olodumare mengirim Dewa Orisa yang bernama Oduduwa ke bumi untuk menciptakan dunia, dan dari keturunan Oduduwa inilah para raja Yoruba berasal. Secara historis, kerajaan-kerajaan Yoruba seperti Oyo, Ife, dan Ijebu memainkan peran penting dalam perdagangan, politik, dan kebudayaan di Afrika Barat. Kerajaan Oyo, misalnya, pernah menjadi kekuatan militer dan ekonomi utama di kawasan itu selama abad ke-17 hingga ke-19. Masyarakat Yoruba terorganisasi dalam sistem sosial yang kuat, dengan kepemimpinan tradisional yang masih dihormati hingga kini. Raja atau pemimpin tradisional dikenal sebagai Oba, yang tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga memiliki peran spiritual dan simbolik yang penting. Tiap kota atau wilayah biasanya memiliki obanya masing-masing, dan mereka dihormati sebagai perwakilan para leluhur. Yoruba memiliki sistem kepercayaan politeistik yang disebut Ifa, dengan Olodumare sebagai Tuhan tertinggi. Namun, mereka juga menyembah banyak Orisa, dewa-dewi, yang mewakili kekuatan alam dan aspek kehidupan manusia. Beberapa Orisa yang terkenal adalah Sango, adalah dewa petir dan keadilan. Ogun, adalah dewa perang dan besi. Yemoja, adalah dewi laut dan ibu dari banyak Orisa. Orunmila, adalah dewa kebijaksanaan dan ramalan. Sistem ramalan Ifa dijalankan oleh seorang imam spiritual yang disebut Babalawo. Tradisi keagamaan Yoruba telah menyebar ke banyak bagian dunia melalui diaspora Afrika, khususnya ke Brasil, Candomble, Kuba, Santria, dan Haiti, Vodou. Bahasa Yoruba termasuk dalam rumpun bahasa Niger-Kongo. Bahasa ini memiliki sistem nada yang kompleks dan kaya akan peribahasa serta sastra lisan. Karya sastra klasik Yoruba sering disampaikan melalui oriki, pujian leluhur, cerita rakyat, dan drama tradisional. Saat ini, bahasa Yoruba juga digunakan dalam media, pendidikan, dan kesusastraan kontemporer. Seni adalah bagian integral dari budaya Yoruba, mencakup ukiran kayu, perunggu, kain, musik, dan tari. Topeng dan patung-patung Yoruba memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Salah satu karya paling terkenal adalah patung perunggu dari Ife yang menunjukkan tingkat kemahiran artistik yang luar biasa sejak abad ke-12. Musik dan tarian tradisional Yoruba juga kaya dengan makna simbolik. Alat musik seperti talking drum, dundun, digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk ritmis, seringkali untuk menyampaikan pujian atau kisah sejarah. Melalui perdagangan budak transatlantik, jutaan orang Yoruba dan keturunannya tersebar ke Amerika dan Karibia. Budaya dan agama mereka membaur dengan elemen lokal dan membentuk tradisi baru yang tetap mempertahankan unsur Yoruba, seperti Santria di Kuba dan Candomble di Brasil. Suku Yoruba adalah simbol ketangguhan, kreativitas, dan spiritualitas dari Afrika. Dari seni dan musik yang kaya hingga sistem kepercayaan yang mendalam, mereka telah memberikan kontribusi luar biasa bagi warisan budaya dunia. Di tengah modernitas, identitas Yoruba tetap hidup dan terus berkembang, menjadi jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang menjanjikan. Budaya dan kehidupan suku Yoruba syarat dengan keunikan yang mencerminkan kedalaman tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka. Di budaya Yoruba, nama anak sangat penting dan sering mencerminkan kondisi, waktu, atau situasi kelahiran. Misalnya, Taiwo, yang pertama lahir dari bayi kembar. Kehinde, yang datang kemudian, meski secara fisik lahir belakangan, dianggap spiritual lebih tua. Idowu, anak yang lahir setelah kembar. Abiona, bayi yang lahir dalam perjalanan. Nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan doa dan identitas spiritual. Melalui diaspora Afrika, banyak unsur budaya Yoruba hidup dan berkembang di belahan dunia lain. Di Kuba, Orisa masih disembah melalui Santria. Di Brasil, festival dan ritual Candomble yang berasal dari Yoruba menjadi bagian dari identitas nasional. Pada tahun 2005, IFA Definition System diakui sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Ini menunjukkan betapa dalam dan terstruktur sistem spiritual Yoruba,
yang diwariskan secara lisan oleh para babalawo dari generasi ke generasi. Beberapa artis internasional, seperti Beyoncé dalam lagu Spirit dan Burna Boy dalam banyak lagunya, menggunakan unsur bahasa Yoruba. Hal ini menunjukkan kebanggaan dan pengaruh bahasa ini di panggung musik dunia. Suku Yoruba memisahkan dunia menjadi dua alam, Aye dunia nyata, dan Orun dunia roh. Kehidupan sehari-hari diyakini dipengaruhi oleh roh leluhur, Orisa, dan takdir Ayanmo. Inilah sebabnya ritual, persembahan, dan konsultasi spiritual menjadi bagian penting dari hidup mereka. Suku Yoruba memiliki banyak festival tahunan yang meriah dan penuh warna, seperti Festival Osun Osogbo, menghormati Dewi Air Osun, dilangsungkan di Hutan Keramat Osogbo, Nigeria. Egungun Festival, untuk menghormati arwah leluhur yang dipercaya hadir melalui para penari bertopeng. Festival-festival ini menarik wisatawan dari seluruh dunia dan tetap menjadi warisan hidup budaya Yoruba. Walau berada dalam negara modern, kerajaan-kerajaan tradisional seperti Oyo, Ife, dan Ijebu masih eksis. Oba, raja, tetap memiliki pengaruh budaya dan spiritual, bahkan meski tak memiliki kekuasaan politik formal. Tari topeng Egungun bukan sekadar hiburan, tetapi dipercaya sebagai manifestasi nyata dari roh leluhur. Penari yang mengenakan kostum lengkap dipercaya menjadi perantara antara dunia roh dan dunia manusia. Suku Yoruba bukan hanya kelompok etnis, tetapi peradaban yang menggabungkan seni, spiritualitas, intelektualitas, dan warisan leluhur dalam satu kesatuan utuh. Keunikan dan keberlanjutan tradisi mereka tidak hanya memperkaya Afrika, tapi juga budaya dunia. Masyarakat Yoruba menjalani kehidupan yang mencerminkan keharmonisan antara warisan budaya, tuntutan zaman modern, dan nilai-nilai spiritual. Meskipun sebagian besar kini tinggal di kota-kota besar seperti Lagos, Ibadan, dan Abeokuta, banyak yang masih menjaga cara hidup tradisional, terutama di pedesaan. Mereka menanam ubi jalar, singkong, jagung, kelapa, dan kacang tanah. Pertanian dilakukan secara musiman dan sangat bergantung pada hujan. Suku Yoruba dikenal sebagai pedagang ulung. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Oja-Oba menjadi pusat aktivitas ekonomi. Mereka memproduksi kain tenun seperti aso-oke, ukiran kayu, dan perhiasan logam yang diperdagangkan secara lokal maupun internasional. Di wilayah dekat sungai atau pantai, masyarakat menggantungkan hidup pada penangkapan ikan dan budidaya ternak kecil seperti kambing dan ayam. Yoruba hidup dalam masyarakat komunal yang sangat menghormati struktur keluarga besar dan otoritas adat. Setiap individu adalah bagian dari ebi, keluarga besar, dan keputusan penting sering diambil secara kolektif. Gotong royong dalam pertanian, perayaan, dan ritual adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selain pendidikan formal yang kini tersebar luas, masyarakat Yoruba juga menanamkan pendidikan informal melalui cerita rakyat, peribahasa, musik, dan pengajaran dari para tetua. Anak-anak diajarkan moral, sejarah, dan identitas budaya sejak dini. Bagi yang menempuh jalan spiritual, pelatihan sebagai babalawo Imam Ifa, atau Onisegun tabib tradisional, adalah proses panjang dan mendalam yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun terpapar globalisasi, masyarakat Yoruba sangat berhasil dalam menjaga identitas mereka. Ini terlihat dari bahasa Yoruba masih digunakan secara aktif di rumah, sekolah, media, dan bahkan di aplikasi digital. Pakaian tradisional, aso-oke, akbada, dan gele tetap dikenakan dalam upacara dan pertemuan sosial. Pernikahan adat, meskipun pernikahan modern umum dilakukan, ritual pernikahan tradisional tetap dijalankan secara lengkap, termasuk negosiasi keluarga dan pertukaran simbolik. Perempuan Yoruba memiliki peran penting, tidak hanya dalam rumah tangga tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Banyak dari mereka adalah pedagang sukses, pemilik usaha, bahkan pemimpin pasar. Tokoh seperti Madam Efunroye Tinubu, seorang pemimpin dan pengusaha abad ke-19, menjadi simbol kekuatan perempuan dalam sejarah Yoruba. Kehidupan masyarakat Yoruba dibimbing oleh keseimbangan spiritual. Banyak yang menggabungkan agama tradisional Ifa dengan Islam atau Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Persembahan kepada Orisa, konsultasi spiritual, dan penghormatan kepada leluhur menjadi bagian dari cara mereka memaknai hidup dan menghadapi tantangan. Suku Yoruba menunjukkan ketahanan luar biasa dalam mempertahankan budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan dunia modern. Mereka tidak hanya bertahan hidup,
tapi juga terus berkembang, baik di Afrika maupun diaspora global. Asal-usul suku Yoruba memiliki lapisan yang sangat kaya, baik dari sisi sejarah lisan, mitologi, maupun catatan arkeologis. Identitas mereka bukan hanya dibangun dari peristiwa masa lalu, tetapi juga melalui narasi sakral yang menyatu dalam budaya mereka hingga kini. Dalam kepercayaan tradisional Yoruba, Ile-Ife adalah kota suci tempat dunia pertama kali diciptakan. Mitos ini berpusat pada Olodumare, Tuhan tertinggi dalam kosmologi Yoruba, yang mengirim Dewa Oduduwa turun dari langit untuk menciptakan bumi. Dengan bantuan benda-benda suci seperti ayam jantan dan pasir ajaib, Oduduwa dipercaya menciptakan daratan pertama di Ile-Ife. Keturunan Oduduwa menjadi raja-raja pertama Yoruba. Oleh karena itu, hampir semua garis bangsawan Yoruba mengklaim asal-usulnya dari Oduduwa, dan hingga kini, Ile-Ife tetap menjadi pusat spiritual dan simbolis bagi seluruh suku Yoruba. Secara historis, bangsa Yoruba membentuk beberapa kerajaan dan kota negara yang otonom namun terhubung secara budaya. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Ife, dikenal sebagai pusat budaya dan spiritual awal. Ife terkenal dengan seni pahatannya yang luar biasa dari perunggu dan terakota, yang menunjukkan tingkat teknologi dan estetika tinggi sejak abad ke-12. Kerajaan Oyo, salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah Afrika Barat. Puncaknya terjadi pada abad ke-17 dan 18, ketika Oyo menjadi kekuatan militer dan ekonomi dominan yang berdagang dengan kerajaan-kerajaan lain dan bahkan dengan bangsa Eropa. Ijebu, Egba, Ondo, dan kota-kota lain juga memainkan peran penting dalam perdagangan, seni, dan penyebaran budaya Yoruba. Suku Yoruba memiliki sistem pemerintahan monarki yang unik, dengan Oba, Raja, sebagai pemimpin pusat. Di bawah Oba, terdapat Dewan Penasihat dan Kepala Keluarga Bangsawan. Di Kerajaan Oyo, misalnya, terdapat sistem Oyo Mesi, Dewan Tujuh Penasihat, yang memiliki kekuatan besar untuk menyeimbangkan kekuasaan raja. Sistem ini menunjukkan pemahaman politik yang maju, di mana kekuasaan tidak absolut, dan masyarakat memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas. Suku Yoruba telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Komoditas seperti lada, emas, gading, dan budak diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan di pantai Nigeria. Namun, kedatangan kolonialisme Inggris pada abad ke-19 mengubah tatanan tradisional Yoruba. Kerajaan-kerajaan dilemahkan, budaya ditekan, dan pendidikan barat diperkenalkan. Meski demikian, masyarakat Yoruba mampu mempertahankan identitas mereka dengan menggabungkan unsur baru ke dalam struktur budaya yang telah ada. Perdagangan budak transatlantik menyebabkan ribuan orang Yoruba dipaksa meninggalkan tanah leluhur dan dibawa ke Amerika dan Karibia. Namun, mereka membawa serta bahasa, agama, dan seni mereka, yang kemudian berakar di wilayah-wilayah seperti Brasil, melalui agama Candomblé, Kuba, melalui Santeria, Haiti, dalam pengaruh Vodou. Kini, keturunan Yoruba dapat ditemukan di seluruh dunia, dan warisan mereka menjadi bagian penting dari identitas diaspora Afrika global. Sejarah dan asal-usul suku Yoruba bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga kisah ketahanan dan adaptasi. Dari kota suci Ile-Ife hingga pusat-pusat budaya di diaspora, bangsa Yoruba membuktikan bahwa akar yang kuat mampu tumbuh dimanapun, dan budaya yang kaya tak akan lekang oleh waktu.